identitas ataupun ekspresi keagamaan di area yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Halo semuanya, selamat datang di podcast online kita pada hari ini. Sebelum podcastnya mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Rafael Vesius Karisteas. Nama saya Rehan Hadijaya. Nah, pada hari ini nih podcast kita bakalan santai aja. Kita bakalan ngobrol-ngobrol santai, kita bakalan diskusi dan memberikan pendapat terkait kasus dan juga tema yang bakalan kita bawain nih. Nah, jadi temanya atau kasus yang pengen kita angkat nih apa sih Ray kalau boleh tahu? Nah, jadi tema yang kita angkat hari ini tuh yaitu fenomena simbol keagamaan di ruang publik. Oh, simbol keagamaan di ruang publik. Oh ya, sebelum kita lanjut lagi, kita mau kasih disclaimer terlebih dahulu karena topiknya mungkin cukup sensitif. Jadi podcast ini nggak untuk menggiring opini ataupun menyudutkan suatu agama. Podcast ini benar-benar tujuannya untuk edukasi tentang keberagaman keagamaan, serta podcast ini akan full dengan pendapat kami mengenai fenomena-fenomena kasus keagamaan yang pernah terjadi di Indonesia. Dan kami juga meyakini bahwasannya setiap agama itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyebarkan kebaikan. Oke, jadi kita langsung aja mulai kembali. Jadi kasus yang ataupun tema yang kita ambil itu tentang simbol keagamaan di ruang publik. Yang dimana seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman yang banyak dan tentunya juga soal agama. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali agama seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, tapi nggak dapat dipungkiri juga bahwasannya dengan banyaknya keagamaan yang ada di Indonesia, kita dapat mendengar berita ataupun pengalaman sendiri mengenai ketidaknyamanan atas perilaku yang didapatkan di saat kita mengekspresikan diri kita menggunakan simbol keagamaan itu. Nah, kalau menurut kamu nih, Ray, pernah nggak sih ada pengalaman yang kurang enak ataupun pernah ngalamin dapat diskriminasi ataupun tindakan yang kurang menyenangkan? Oke, sebelumnya saya jelasin dulu. Jadi tuh apa sih fenomena simbol agama di ruang publik? Jadi itu sebuah kehadiran tanda identitas ataupun ekspresi keagamaan di area yang bisa diakses oleh masyarakat umum seperti jalan raya, sekolah, kantor pemerintah, ataupun taman. Dan jujur saya sendiri belum pernah mengalami hal tersebut. Namun saya merasakan di tempat umum yang sering kita temukan seperti, ucapan selamat hari raya ataupun, seragam sekolah yang mengatur bahwa siswa atau siswinya harus menggunakan seragam tertentu. Menurut saya itu merupakan salah satu, simbol agama di ruang publik. Kalau untuk saya sendiri sih pernah ya ngalamin, tapi nggak yang terlalu gimana-gimana banget. Jadi keluar lagi beli makan, terus emang saya sering pakai kalung salib. Jadi penjualnya tuh jadi kelihatan kayak judes gitu. Jadi judes, jadi dicuekin, dan saya ngomong buat pesan aja nggak didengar. Ya begitulah pengalaman saya lah. Nah, kita bakal ngangkat kasus nih, yaitu pernah dengar nggak sih kasus tentang SMK 2 Negeri Padang? Itu tahun 2021. Oke, kenapa itu? Nah, jadi tuh di SMK 2 Negeri Padang ini terdapat kasus di mana ada siswi yang beragama non-Muslim itu dikatakan dipaksakan untuk menggunakan hijab, yang dimana memang di sekolah itu mayoritas siswinya beragama Muslim dan harus mengenakan hijab. Bukan harus mengenakan hijab, melainkan semuanya itu mengenakan hijab, yang mengakibatkan siswi ini diminta ataupun disuruh untuk menggunakan hijab. Namun siswi ini merasa kayak dipaksakan dan kira kasus ini
menyebar lah, seperti itu. Menurut Menurut, lu sendiri gimana pendapatnya mengenai kasus ini tentang seperti pemaksaan penggunaan hijab ini? Kan secara nggak langsung hijab ataupun kerudung ini menjadi salah satu simbol agama di Indonesia. Karena kita tahu sendiri kalau misalkan kita ngelihat orang pakai hijab pasti pemikiran kita, oh berarti ini orang ini beragama Muslim seperti itu. Oke, menurut saya sendiri tuh hal tersebut bisa bisa dibilang melanggar nilai Pancasila, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Sistem Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena agama bisa dibilang itu cukup sensitif. Jadi menurut saya tidak bisa dipaksakan secara seperti hal yang kasus yang SMK 2 Negeri Padang ini sih. Ya sebenarnya kasus ini tuh menjadi besar karena SMK Negeri Padang ini kan sekolah negeri ya, dan sedangkan kayak pemaksaan penggunaan hijab ini seharusnya itu diterapkan di dalam sekolah yang memang dikhususkan untuk agama tersebut. Dan tentunya ini menjadi masalah besar dikarenakan mungkin kurangnya empati terhadap pihak sekolah mengenai siswi yang tidak beragama Muslim ini. Nah, dari ini juga kita juga tahu kalau ada beberapa tindakan yang tidak menghormati lah atau bisa dibilang kurangnya empati lah dalam eh, bertoleransi terhadap keagamaan. Nah, menurut lo nih Ray, apa sih yang menyebabkan orang itu bisa bersikap intoleransi terhadap agama yang lain? Kayak mungkin diskriminasi terhadap penggunaan simbol keagamaan di ruang publik ini. Oke, menurut saya sih kemungkinan mereka sudah membuat aturan terlebih dahulu, yaitu menggunakan atribut tertentu yang diwajibkan digunakan oleh semua siswa-siswi SMK Negeri 2 Padang tersebut. Namun mungkin, setelah orang mendengarnya mungkin, oh, sudah menjadi peraturan sekolah tersebut menggunakan atribut tersebut. Jadi mungkin, mereka akan baik-baik saja menggunakan atribut tersebut. Cuman mungkin, namun pada akhirnya ada, siswa atau siswi yang mungkin merasa tidak cukup adil, Iya, dengan terpaksakan atribut seperti itu ya, tersebut. merasa terpaksa. Betul. Karena, kan, dalam kasus ini korban adalah, non-Islam. Jadi menurut saya, eee, cukup disayangkan ya, karena kasus tersebut bisa terjadi. Sebenarnya ada beberapa faktor sih yang mengakibatkan ada pihak yang melakukan tindakan intoleransi terhadap keagamaan. Itu tuh bisa disebabkan contohnya dari faktor antropologi yang dimana biasanya masyarakat itu bakalan lebih menerima ataupun menganggap normal di mana mereka mempunyai kesamaan. Nah, tapi yang mengakibatkan itu menjadi fatal di mana Eee, kelompok minoritasnya itu memberikan ataupun melakukan tindakan yang berbeda dari mayoritas tersebut. Yang sebagai salah satu contohnya misalkan mayoritas, A menggunakan simbol keagamaan yang agama A ini misalkan. Dan akhirnya semua masyarakat yang beragama A ini bakal menganggap itu sebagai hal yang normal. Melainkan di saat nanti ada misalkan agama B yang minoritas menggunakan simbol keagamaan yang lain yang tidak sesuai dengan agama A ini, itu akan menganggap bahwasannya hal yang aneh ataupun yang kurang tepat bagi mereka. Bahkan hingga langkah ekstrimnya akan menganggap itu sebagai sebuah penyimpangan. Itulah mengapa adanya tindakan intoleran. Ini juga bisa terjadi bahwasannya kebanyakan masyarakat itu yang beragama hanya mempelajari luarnya aja tanpa mempelajari dalamnya. Karena jikalau kita mempelajari sampai ke dalamnya, kita tuh tahu kalau agama itu
punya nilai-nilai. Contohnya tuh kayak semua agama tuh punya nilai-nilai eh, universal dasar, kayak keadilan, habis itu kejujuran, habis itu kasih sayang, seperti itu. Dan di mana nilai keadilan itu yang dapat menjadi pemersatu lah istilahnya. Dan mungkin kedengarannya kayak nilai universal, ih kayak banyak banget yang harus dipelajarin. Dan sebenarnya kalau misalkan merasa itu banyak, ada satu nilai dasar yang dapat merangkum itu semua, ataupun yang kayak mencangkup itu semua, yaitu nilai tentang golden rules. Nah, Ray, golden rule itu apa sih menurut lu? Bisa Oke, jelasin nggak? menurut saya, oke, menurut saya golden rule tuh prinsip moral dasar yang mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan cara yang kita sendiri ingin diperlakukan. Jadi secara singkat tuh memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Baik. Nah, Contoh seperti eh, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagai ia mencintai dirinya sendiri. Itu merupakan salah satu hadis dalam Islam. Menurut saya oh, seperti itu. Itu salah satu contoh dalam sebuah ajaran agama. oke, baik. Nah, dan golden rule ini nggak cuma di satu agama, melainkan di semua agama itu ada nilai golden rule ya, memiliki golden rule yang sama, yang memiliki inti yang sama, seperti itu. Nah, jadi kita tuh dapat mengetahui bahwasannya sikap intoleran terhadap simbol keagamaan ini nih bisa muncul ya karena itu kurangnya pemahaman mengenai eh, nilai-nilai dasar universal ataupun golden rule yang mungkin mereka tahu tapi mereka nggak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, kita akan masuk ke kesimpulan nih dari kasus ini terhadap simbol keagamaan di ruang publik ini. Mulai dari lu dulu nih, Ray. Kesimpulannya apa sih? eh Menurut saya, em, aturan golden rule ini bisa dipakai untuk sekolah eh, Padang ini. Logikanya akan menjadi jika saya sebagai Muslim tidak mau dipaksa memakai simbol agama lain seperti kalung salib. Jadi saat bersekolah di daerah minoritas, maka saya pun tidak boleh memaksa siswi non-Muslim sebagai memakai jilbab di sekolah saya. Menurut saya seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau misalkan kesimpulan dari saya sendiri, kurangnya penghargaan terhadap keberagaman terlihat saat simbol keagamaan itu dipaksakan eh, atau mendapat perlakuan berbeda atau dibatasi tanpa mempertimbangkan perbedaan keyakinan, sehingga nilai keadilan, empati, dan kejujuran itu belum terpenuhi. Dan hal ini juga tidak sejalan dengan prinsip Golden Rule, karena tidak menempatkan diri pada posisi orang lain. Oleh karena itu, nilai universal dasar dan Golden Rule itu perlu dijadikan dasar agar terciptanya masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis. Seperti itu. Oke, jadi intinya tuh penting banget bagi kita buat memahami tentang nilai nilai dasar universal dan juga golden rule ini agar tidak jadinya kasus seperti ini seperti kasus di mana intoleran ataupun pemaksaan terhadap simbol keagamaan. Oke, Ray, ada yang mau disampaikan lagi? Dari saya cukup sih. Oke, baik. Kalau karena itu, terima kasih udah nonton podcast santai hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Ada.